melakukan tes ini, minta pasien dalam posisi nyaman dan menstabilkan siku. Kemudian, terapis mempalpasi epikondylus lateral dan minta pasien untuk mempronasikan lengan bawah dan membuat kepalan. Kemudian, full fleksi dan radial deviasi wrist, dan terapis memberikan tahanan. Tes ini positif apabila pasien mengeluh adanya rasa sakit mendadak pada epikondylus lateral. Untuk melakukan tes ini, minta pasien dalam posisi nyaman dan stabilkan humerus, lalu palpasi epikondylus lateral, dan minta pasien untuk melakukan pronasi lengan bawah. Minta pasien untuk melakukan ekstensi jari tengah dan kita beri tekanan. Tes ini positif apabila pasien mengeluh ada nyeri mendadak pada epikondylus lateral. Untuk melakukan tes ini, minta pasien dalam posisi berdiri dan suksesikan humerus saat terapis meraba epikondylus lateral. Lalu secara pasif mempronasikan lengan bawah dan melenturkan pergelangan tangan. Lalu full ekstensi. Tes ini positif apabila pasien mengeluh adanya rasa nyeri mendadak pada epikondylus lateral. Melakukan tes ini, minta pasien dalam posisi berdiri dan memfiksasikan humerus. Lalu saat yang sama meraba epikondylus medial. Lalu secara pasif supinasi dengan bawah pasien, lalu menggerakkan wrist pasien dan ekstensi elbow. Tes ini positif apabila pasien mengeluh adanya nyeri mendadak pada epikondylus medial. Perkenalkan, saya Melati Rahyuni Sugi. Saya akan melakukan pemeriksaan pada elbow. Nah, yang pertama saya lakukan adalah final test pada elbow. Jadi, posisinya pasien dalam keadaan berdiri. Kemudian minta pasien untuk melakukan fleksi 90 derajat. Setelah itu dengan satu tangan beri bantuan pada wrist pasien, dan tangan yang satunya lagi memberikan tekanan atau katukan pada fossa medial kubiti pasien. Nah, tes ini memiliki hasil positif apabila pasien merasakan kesedum atau kesemutan pada bagian medial lengan bawah dan juga pada bagian tengah jari manis. Nah, yang selanjutnya adalah valgus stress test. Posisikan pasien dalam keadaan berdiri, kemudian dengan satu tangan posisikan humerus dan bawa melakukan eksternal rotasi. Setelah itu pada satu tangan mempalpasi pada bagian ligamen kolateral ulnaris yang berada tepat di bawah epikondylus medial. Kemudian kita pasien untuk melakukan fleksi 30 derajat dan beri tahanan pada bagian wrist. Setelah itu arahkan untuk melakukan gerakan adduksi. Tes ini dikatakan positif apabila terjadi kelemahan otot dan nyeri pada ligamen. Yang selanjutnya adalah varus stress test. Nah, pertama-tama pasien di posisi yang berdiri. Kemudian minta pasien untuk melakukan fleksi 20-30 derajat. Selanjutnya pada satu tangan memegang pada bagian ligamen kolateral radial dan satu tangan memegang pada bagian wrist pasien. Lalu arahkan pasien untuk melakukan gerakan adduksi. Dikatakan positif apabila pada saat palpasi terasa tegangan pada ligamen tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah ulnar nerve flexion.
Cara pelaksanaan yang pertama yaitu pemeriksa berdiri di depan pasien. Kedua, meminta pasien untuk memfleksikan kedua wrist, mempertemukan sisi dorsal dan lakukan selama 1 menit. Pelaksanaan tes ini, tangan pasien diletakkan di meja atau di pinggir bed. Kemudian ibu jari difleksikan hingga menempel pada telapak tangan. Diikuti fleksi keempat jari dalam posisi menggepal dan ibu jari berada di dalam kepalan. Pemeriksa menggerakkan tangan pasien ke arah ulnar deviasi. Nyeri hebat sepanjang radius distal akan menunjukkan adanya sindrom de Quervain. Pelaksanaan Tinel test. Posisi tangan pasien supinasi, telapak tangan menghadap ke atas, kemudian ketuk di atas carpal tunnel pada wrist. Kemudian tes untuk mengetuk dari index finger ke elbow. Tes positif apabila adanya rasa tingling atau parestesia pada thumb, index finger, middle finger, dan sebagian sisi lateral dari ring finger. Pelaksanaan Watson test. Posisikan pasien dalam keadaan duduk dengan siku berada di atas bed atau meja. Pegang pergelangan tangan dan gunakan ibu jari untuk menekan tuberculum scapuloid saat pergelangan tangan pasien digerakkan. Menggunakan tangan lain pemeriksa dari ulnar deviasi dan sedikit ekstensi ke radial deviasi dan sedikit fleksi. Artinya, berikan tekanan dorsal diarahkan ke kutub distal scapuloid dengan pergelangan tangan dalam ekstensi ringan dan ulnar deviasi.